SDR dan PA yang diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada AP, yang diduga juga itu masuk ke rumah pribadi AP di Kuansing. Sekitar 15 menit kemudian, SDR dan PA keluar dari rumah pribadi AP. Setelah itu kemudian tim KPK segera mengamankan SDR, PN, YG dan juga JG di Kuansing. Setelah memastikan telah adanya penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan AP, akan tetapi tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian. Diperoleh informasi bahwa AP berada di Pekanbaru, sehingga kemudian tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru, tetapi juga AP tidak berada di tempat. Dan tim KPK juga meminta kepada pihak keluarga AP untuk menghubungi AP agar kooperatif dan datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau. Sekitar pukul 22.45 WIB, AP, HK, AM, dan DI itu mendatangi Polda Riau, dan kemudian selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kemudian KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang sebesar 500 juta rupiah tunai dalam bentuk rupiah dan juga dengan jumlah total 80,9 juta rupiah, dan juga ada mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura serta handphone iPhone XR. Dan setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan hingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, dan selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan, dan kemudian kita mengumumkan untuk 2 orang tersangka. Yang pertama adalah AP, Bupati Kuantan Senggigi untuk periode 2021-2026, dan kemudian SDR swasta adalah seorang General Manager PT AA. Konstruksi perkaranya ini diduga telah terjadi untuk keberlangsungan kegiatan pada usaha dari PT AA yang mengajukan perpanjangan HGU dimulai pada tahun 2019, yang dimana perkebunan akan berakhir izinnya tahun 2024. Dan salah satu persyaratan untuk kembali dapat memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU yang diajukan. Lokasi kebun kemitraan 20% milik PTA itu yang dipersyaratkan terletak pada Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada pada Kabupaten Kuantan Senggigi. Dan agar persyaratan ini juga dapat terpenuhi, lalu SDR mengajukan surat permohonan kepada AP selaku Bupati Kuantan Senggigi dan meminta agar kebun kemitraan PTA di Kampar ini disetujui menjadi kebun kemitraan. Lalu kemudian dilakukanlah pertemuan antara SDR dengan AP, dan dalam pertemuan itu AP kemudian menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% kredit koperasi prima anggota atau KKPA untuk perpanjangan HGU yang harusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Senggigi ini dibutuhkan minimal uang 2 miliar rupiah. Nah, diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dalam jumlah tersebut. Dan sebagai tanda kesepakatan, sekira bulan September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar 500 juta rupiah. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP, menyerahkan uang sekitar 200 juta rupiah. Dan untuk perbuatannya ini, para tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal. Untuk SDR sendiri selaku pemberi, ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian untuk AP selaku penerima yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pada pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka ini untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai kemudian tanggal 7 November 2021 pada rutan KPK. Untuk SDR ini ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan kemudian untuk AP ditahan pada rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK. KPK tentu berterima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat, juga berterima kasih kepada pihak kepolisian daerah Riau yang juga memberikan dukungan dan juga membantu kelancaran dan rangkaian untuk kegiatan tangkap tangan hari ini. Tentu juga KPK tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang menerima amanah dari rakyat untuk tetap selalu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan juga untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, terkait dengan perkara ini, kami juga menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah tentu bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah bersama-sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit khususnya, sehingga kemudian menutup celah korupsi dan diharapkan mengoptimalkan pada potensi penerimaan pajak dan juga mengefektifkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam. Kami pikir itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Direktur Sidik bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pimpinan Ibu Lili yang telah menyampaikan beberapa poin perkembangan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Pada pokoknya bahwa KPK saat ini telah meningkatkan status penyidikan dan mengumumkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu AP Bupati Kuansing dan juga SDR swasta, dan keduanya saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama. Baik, kami silahkan teman-teman untuk bertanya. Satu, kemudian di belakang satu ada 2 orang ya, atau 2 dulu ya. Ada lagi yang sebelah sini tadi? Enggak ya? Oke, di belakang. Yang depan Mas Sandra dulu ya. Namanya Mas, saya Chandra dari medcom.id. Pertama pertanyaannya adalah pengacaranya Pak Bupati ini menolak disebut OTT. Dia bilang katanya enggak ada barang bukti atau enggak sedang pemberian uang gitu. Boleh minta tanggapan terkait hal itu. Yang kedua, apakah tangkap tangan ini ada kaitannya dengan HUT hari ulang tahun Partai Golkar? Kan hari ulang tahunnya beberapa hari lalu gitu. Terus tiba-tiba KPK OTT di kader Golkar ini yang bupatinya ada kader Golkar. Terus OTT juga yang sebelumnya itu terkait dengan kader Golkar juga. Apakah ada kaitannya dengan OTT ini dengan hari ulang tahun kader Golkar gitu? Mungkin Pak Bupatinya sedang nyari dana gitu atau gimana gitu kan. Yang ketiga, ini titipan Bang Cai, kapan itu didatanginya? Apakah besok bakal ada konversi lagi gitu kan? Itu Bang Cai itu nyonya. Soalnya nggak ada fotonya gitu katanya. Ya, selamat malam pimpinan dan Mas Ali. Terima kasih Bu Lili yang udah hadir, udah sekian lama ya, nggak muncul sejak sidang itu. Oke, ada beberapa pertanyaan. Tio, dari jawab pos. Pertama soal ini kan KPK pernah punya kebijakan yang waktu itu menahan tersangka sekaligus pengumuman tersangka ya. Tapi hari ini kita saksikan bahwa itu nggak dilakukan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan korupsi perizinan ini secara langsung Pak Bupati ini kan ketua DPD Partai Golkar di kabupaten yang sama. Terus kemudian selain menjabat bupati tentu ada korelasi yang melekat ya dengan jabatan politiknya.
Tapi dari tadi ketika pembacaan konferensi pers belum ada sama sekali peran politiknya itu. Artinya begini, Pak Bupati sebagai Ketua DPD Partai Golkar, ini kalau kita ngomong soal Partai Golkar yang beberapa hari terakhir punya agenda besar yaitu HUT ke-57, ini tentu korelasinya juga bisa disambungkan dengan kemarin 2 atau 3 hari yang lalu ada OTT juga Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan. Nah, tapi sejauh ini kita belum melihat KPK akan mengusut setidaknya apakah ada aliran dana yang mengalir, bukan lagi oknum ya, kalau kita ngomong Ketua DPD ini, jadi langsung aliran dana ke partai politiknya. Dan kalau kita ngomong soal aliran dana ke partai politik, sampai saat ini KPK belum pernah menetapkan partai politik sebagai tersangka. Oke, terima kasih. 2 pertanyaan terima kasih. Terakhir saya beri kesempatan. Ada lagi? Kalau tidak ada berarti nanti setelah dijelaskan cukup ya, 2 orang saja dan tidak ada pertanyaan lain. Kita fokuskan dulu perkara ini gitu ya. Iya, terima kasih. Kalau menurut kita ya bahwa boleh saja tersangka melalui PH-nya menyangkal mengatakan apapun, gitu hak mereka juga, mau jawab juga, tidak jawab juga sama, hak mereka tuh ada. Jadi kita hormatin itu. Hanya kan memang KPK bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Nah, kalau kemudian menyangkutkan dengan partai politik atau hubungan dengan politik, tentu KPK tidak berpolitik. Jadi kita melihat ini kasusnya ya murni hukum. Dan kalau memang hari ini kita belum menghadirkan sebagaimana keputusan pimpinan tentang menghadirkan orang dan menetapkan tersangka, tentu kita melihat pada efisiensi jarak tempuh yang begitu jauh. Kalaupun memang mau dihadirkan, pasti menunggu satu dari Kuansing gitu. Jadi kan besok dipastikan oleh Pak Dirsidik juga beliau dua-duanya akan hadir di sini. Jadi mungkin teman-teman jurnalis besok bisa bertemu lagi dengan mereka, tapi kita tidak ada konferensi pers untuk itu. Nah, saya pikir kalau bagaimana aliran dana nanti mengalir ke sana kemari tentu akan berkembang dalam hal pemeriksaan di teman-teman penyidik. Silakan Mas Budi tambahin. Terima kasih Ibu Wakil Ketua. Jadi saya menambahkan ya beberapa pertanyaan tadi, satu demi satu saya coba untuk menjawab, meskipun sudah disampaikan oleh Bu Lili. Jadi mungkin rekan-rekan jurnalis melihat bahwa media lokal menyebutkan Bupati melalui PH-nya menolak, ini sebutan UTT, gitu ya. Yang pertama jadi dijelaskan gitu, tersangka memiliki hak gitu untuk tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan sesuai dengan versinya dia, ya. Dan itu juga tidak akan dipaksakan oleh penyidik, kemudian penyidik memaksakan harus seperti ini seperti itu, tidak, itu haknya tersangka. Kemudian yang kedua, tentunya penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang lain yang sudah diyakini, ya, artinya yakin berdasarkan alat bukti tersebut patut diduga telah terjadi pemberian dari pihak tadi SDR kepada AP. Nah, itulah yang meyakinkan kepada penyidik untuk kemudian meningkatkan atau menetapkan status daripada pihak SDR dan AP sebagai tersangka. Itu. Kemudian tadi masalah partai, saya tidak perlu singgung lagi karena sudah jelas dari Bu Lili. Masalah kapan dibawa ke Jakarta, secepatnya. Gitu. Begitu kegiatan selesai, ini rangkaiannya dengan pertanyaan Mas Tio tadi bahwa saat ini tidak dihadirkan. Ya, jadi harapan kami sebetulnya secepatnya bisa, tapi tentu ada masalah-masalah teknis di lapangan, ada kepentingan-kepentingan penyidik, itu yang tentunya kami juga dibatasi waktu. Ya, artinya bahwa penetapan waktu 1 kali 24 jamnya juga harus segera diberikan kepastian kepada para pihak tersebut. Nah, sehingga konferensi pers kita lakukan, ya tentunya setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau para tersangka, kemudian menyelesaikan proses administrasi penyidikannya. Kemudian yang berhubungan dengan masalah aliran dana,
Ini ya sampai saat ini tentu kita tidak melakukan kegiatan yang menduga-duga tanpa ada alat bukti, kemudian hanya melakukan perkiraan saja. Kalau memang tentunya dalam proses penyidikan ada, tentu ini akan terang, akan terbuka. Rekan-rekan jurnalis bisa mengikuti proses pemeriksaan di persidangan, tentu akan bisa kelihatan bahwa kalau memang ada nuansa seperti aliran dana ke partai politik, kemudian korelasi peran daripada yang bersangkutan selaku ketua partai di wilayah Kuansing ataupun di Riau, ini nanti semuanya pasti akan terungkap. Tapi untuk saat ini penyidik masih fokus, masih mendalami terhadap perbuatan yang sudah disampaikan sesuai dengan konstruksi tadi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lili dan Pak Dirdik yang telah menyampaikan tadi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Saya kira cukup pada malam hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Lili dan Pak Dirdik yang hadir pada malam hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.